satu yang lain di halaman. Jadi saya cukupkan saja di mana kita harus buat grafik. Coba kembali saya koreksi dulu. Saya bikin halaman error. Ketika dia gagal login, saja di view errornya itu adalah view error yang memang tidak ada informasi user. Kalau kemarin pada saya satukan semua view errornya. Error karena key-nya, error karena kosong. Oke, kemudian ini saya sudah copy ke praktikum 8. Di 8 saya sudah atur konfigurasinya. Konfigurasi JS saya juga saya sudah atur. Saya buat satu file JS mengatur konfigurasinya. Selanjutnya ada file JS yang lain yang butuh informasi URL ya. Kemudian berikutnya kebetulan di template yang saya pakai tidak ada Apex-nya, ya otomatis saya harus mandiri pakai sendiri. Saya sudah taruh di asset Apex. Kemudian saya rencana menampilkan grafik tersebut di view dashboard saya. Saya punya satu view dashboard. Di view dashboard saya sudah hubungkan konfigurasi saya yang tadi. Saya juga sudah hubungkan Apex Chat. Terus saya juga sudah siapkan satu file JS. Katanya di sini sebentar saya akan membuat grafik. Simulasi untuk membuat grafik saya akan buat di sini. Proses membuat grafiknya. Kemudian di grafik katanya di view ini kita harus siapkan juga satu div yang akan menjadi tempatnya grafik. Div. Kebetulan saya taruh di view dashboard saya ini. Di view dashboard saya sudah siapkan ID-nya sih bebas, yang penting tidak ada view yang sama. Saya siapkan saja dengan materi ID div. Oke, saya sudah siapkan. Itu kira-kira penetapannya. Jadi boleh kok nanti banyak div menampilkan grafik karena dalam halaman ada banyak grafik yang kita buat. Sini kita main-main sintaksnya untuk membuat grafik yang akan ditampilin di sini. Jadi saya ini adalah halaman dashboard saya yang ini. Coba saya tes. Ini dashboardnya. Yang berapa? Ini adalah dashboardnya. Ini paling bagus kalau dibuat cut dulu ya. Grafiknya ada di dalam cut. Saya buat dulu cut. Oke, pakai cut. Jangan terjadi cut. Grafik satu footernya kan saya tidak pakai. Ini katanya bikin div lagi di dalamnya tempatnya grafik. Saya kasih tadi nama ID-nya ID div. Saya akan taruh di sini grafiknya. Sintas buat ya. Dari sini baca yang penting. Nah, ini adalah file JS-nya yang ini ya. Yang ini. Paham? Di sini kita buat grafiknya. Nah, kita ambil manual aja dulu. Manual kita pakai grafik yang ini. Saya copy semua dulu. Pilih
terus saya taruh di sini. Soalnya rapi kan karena ada garis-garisnya tadi. Grafik ini saya persiapkan dulu bahwa ini isinya grafik saya, settingannya. Grafik ini saya akan tampilkan di div yang ID-nya tadi saya kasih ID div. Kemudian ini grafiknya, maksudnya ini yang saya mau tampil ini. Tadi kita render. Dan 1, 2, 3. Sip. Seperti itu. Grafik. Nah, kalau kita lihat grafik ini, kebetulan ini dia menggunakan data dalam format JSON. Data format JSON itu maksudnya datanya si JavaScript. Kalau datanya si PHP itu kan pakai array. Di dalamnya array bisa ada array, di dalamnya array lagi ada lagi array. Kalau JSON dia tidak istilahkan array, tapi dia istilahkan objek. Jadi ini saya buat satu objek. Ini jadi datanya objek ada seperti ini, objek. Di dalamnya objek ini ada isinya series, ada chart. Ini enaknya kalau di JSON yang script object notation. Kalau PHP kan array, di dalamnya array bisa ada array, di dalamnya array ada array lagi, seperti itu. Kalau JSON objek, di dalam objek bisa jadi ada objek, di dalam objek ada lagi subobjek. Dan menariknya di dalamnya objek bisa jadi ada array, dan di dalamnya array bisa jadi ada objek. Nah, cirinya kalau seperti begini berarti dia adalah objek. Kalau seperti begini berarti dia adalah array. Oke. Ini disebut dengan properti. Jadi kalau saya lihat grafik ini propertinya cuma 3. Seriesnya apa? Chartnya apa? Labelsnya apa? Series itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam grafik. Di properti chartnya itu adalah berupa objek. Di dalamnya ada 2 lagi properti, ada tipenya dan ada height. Height itu maksudnya ketinggian grafiknya. Ketinggian grafiknya dalam satuan pixel. Ini boleh kok ini. Terus berikutnya adalah labelsnya yang begini. Ini adalah dalam bentuk array. Bentuk grafik. Paham saja ya? Grafik hanya kalau JSON itu adalah berupa objek. Di dalamnya bisa ada objek, bisa juga ada array. Kalau array yang di PHP ya array kok tidak ada istilahnya. Ya. Oke, ini kira-kira proses pembuatan grafik. Nah, coba kita lihat grafik yang lain. Apa sih yang diatur kalau di grafik yang lain? Nah, di grafik yang lain selain tadi ada grafik namanya donat. Bedanya dengan yang tadi cuma beda di sini kok, nanti tipe. Yang tadinya dari menjadi donat. Tadinya file jadi donat. Cuma kan di situ kok. Grafiknya udah berubah. Paham? Terus grafik berikutnya. Nah ini grafik lain. Garis. Nah, garis ini kalau kita lihat propertinya 1, 2, 3. 3 juga lihat propertinya. Yang pertama seriesnya. Katanya garis ini maksudnya seriesnya. Seriesnya ini dalam bentuk array. Di dalamnya array ada objek. Jadi ini adalah array, di dalamnya array ada objek. Garis ini kita harus kasih nama. Oh ini namanya ini adalah Y. Namanya mau diganti? Boleh diganti namanya. Terus mana datanya? Oh datanya di 100, 300, 200, 250. Ini datanya. Terus diatur. Nah, menarik ini.
Kalau objek, ini bisa lo bolak-balik, bisa jadi seriesnya lo taruh di bawah, aksisnya lo taruh di atas, tidak masalah. Tidak harus bawa series dulu, baru chart, baru x aksis. Boleh dibolak-balik. Ini kalau kali oke. Terus nah ini yang menarik tadi kalau di grafik sebelumnya yang keterangan ini dia pakai istilah labels. Kalau di sini dia pakai istilah x aksis. Di dalamnya ada kategori ini maksudnya x aksis. Kalau mau dibikin keterangan di sini namanya y aksis. Ini kan x aksis, ini y aksis. Ini garis x garis y. Y aksisnya ini maka mulai dua, bisa jadi ada keterangan di sini, bisa jadi ada keterangan di sini juga. Cuma saya tidak jelaskan. Ini paling tidak properti standarnya kalau kita bikin grafik paling tidak tampil dulu. Boleh ditambah. Kalau saya sih ini jadi saya mau saya. Terus kalau saya mau tambah properti yang lain, tinggal sekali jadi i. Bisa dibikin begini. Bagaimana kalau untuk tambah begini? Pasti kasih properti begini. Oke. Paling tidak standar bikin grafiknya dulu. Tapi terus berikutnya yang lain juga. Tidak hanya yang tadi itu lain. Seriesnya ya beda dengan tadi. Nah, kalau ini seriesnya karena ada dua garis, berarti seriesnya kita bikin dua objek. Seriesnya itu adalah array, di dalamnya ada dua objek, ada objek ini, ada objek yang ini. Kira-kira. Paham ini? Aturannya sama kok. Stepnya tadi yang beda adalah ketika di seriesnya sudah lebih dari satu garis. Dengar. Grafik barnya kayaknya sama dengan yang tadi. Nih, sama settingannya. Cuma beda di sini. Banyak dari lain kita jadi menjadi bar. Di sini juga. Dia sudah otomatis menjadi grafik bar. Paham? Kalau 3 barnya di sini, kira-kira yang mana berapa? Ada satu begini, A ini ada 3 barnya, B ini ada 3 barnya, B ini ada 3 barnya, B ada 3 barnya. Gimana ya? Nah, seriesnya kita tambah 10 kali. Nah, kemudian berikutnya banyak sama dengan tadi. Cuma beda, ada satu properti tambahan. Kalau option barnya katanya horizontal kasih jadi itu. Tapi dia balik jadi horizontal. Defaultnya dia adalah vertikal. Nanti defaultnya ini adalah vertikal. Yang kalau tidak diatur posisi barnya, dia akan anggap itu adalah sebagai vertikal. Nah, ini kalau mau dikasih balik, tinggal tambah horizontal itu. Paham? Kemudian grafik berikutnya ini sudah kombinasi. Ini juga bukan antara bar dengan lain. Yang beda tadi di sini. Ini sudah geser jadi labels. Kembali kayak yang pertama tadi ini. Ini sama dia pakai labels. Ininya dia sudah pakai labels, mulai kategori label. Terus tipe aslinya sebenarnya adalah lain, cuma di seriesnya diatur kolom-kolom lain. Nah, yang menjadi perhatian di sini ketika membuat series ini tidak boleh ketukar. Selesaikan dulu yang bar, baru bikin untuk series yang lain. Tidak mau kalau yang lain dulu baru banyak. Dia anggap kalau lainnya dulu dibuat baru bar, ya otomatis lainnya ada di belakangnya bar. Makanya dia buat dulu banyak, baru dibuat lain. Supaya lainnya itu ada di depannya. Kapan bentuk karya ini, lainnya ini ada di belakangnya bar. Ketutup. Oke. Nah, ini menarik. Nah, kan begini. Tadi kan grafik yang saya contohkan yang saya buat ini kan langsung saya buat di dokumen dari functionnya. Dan datanya tadi itu adalah data statis. Data statis maksudnya, ya saya sudah langsung tentukan di sini isi datanya, bahwa datanya ini. Kadang kalau kita buat grafik, seriesnya maupun labelsnya itu tergantung dengan data yang kita miliki di database. Kalau itu, paham? Jadi tantangan adalah bagaimana caranya memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam database kita menjadi series dan label atau kategori kalau di grafiknya.
Ini jadi dematic, seriesnya dan level atau kategorinya. Kalau begitu si Jason ini si ini Pak Jason ini dia harus minta database, minta datanya ya di mana-mana. Aturannya adalah minta lewat kontrol, minta data di kontrol ini ya untuk minta. Terus ini jawabannya si kontrol, kita sudah dapat datanya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita buat grafiknya. Tapi kalau saya biasanya saya buat dulu satu function, nanti datanya ini, yang ini saya lempar masuk di sini. Di sini baru saya bikin grafik. Segini. Data yang digunakan dalam pada umumnya bersumber dari kontrol yang diminta oleh Ajax. Karena kita mau datanya berdasarkan database. Data yang didapatkan dari kontrol, contohnya yang ini, jawaban kontrol, dipasing lagi, dilempar lagi ke sebuah function. Contohnya saya buat ada function buat grafik satu. Oleh function yang ini, data yang didapatkan dari Ajax, ini data yang didapat dari Ajax, di dalam sini dia akan sama dengan data dari Ajax. Di sini dan saya main grafiknya. Coba kita main-main yang seperti ini. Jadi kita tidak buat statis seperti ini. Ya. Kita minta data dari Ajax. Contoh yang saya mau kasihkan grafik dasar bar. Saya buat seperti begini saja. Jadi grafik dasar bar. Pada itu saya pakai Ajax. Ajax minta dua data. Ajax. Saya minta data di mana saja? Di kontrolnya dashboard saja. URL. Ini base URL-nya kebetulan saya sudah variabelkan namanya variabel APK. APK itu base URL punya ini. APK. Terus saya meminta data di kontrol di kontrol dashboard aja saya. Dashboard. Kemudian saya bikin nanti di sana Ajax. Tulis data. Terus data type. Datanya bisa. Terus ketika dia sukses mau ngapain? Sukses. Double O Pak. Hah? Double O. Iya. Suruh yes. Tapi yang seru itu kalau begitu, kalau lebih baru satu malam aja. Ini saya pakai istilah jawaban kontrol. Ini data dari kontrol. Coba kita cek dulu datanya dari kontrol. Konsol titik log jawaban kontrol. Kita cek dulu, betul tidak dia sudah dapat. Berarti di kontrol dashboardku saya buat satu ini function dashboard. Oke, berarti function. Baik, saya minta salah satunya data dari mana? Saya minta data semua dari ini. Copy. Cari itu. Saya tak pakai lagi deh supaya lebih pro. My data. Oke, my data. Nanti my data ini saya kasih indeks dulu di sini supaya sebentar banyak data yang mau dibuat ke grafik. My data ini saya kirim ke sana ke Ajax. Export. Listen and code my data. Oke. Sampai di Ajax ini my data berubah jadi menjadi jawaban kontrol. Jawaban kontrol pasti ada indeksnya nih. Karena dari sono ada indeksnya. Namanya indeks mahasiswa. Berarti yang ini ada juga indeksnya namanya indeks mahasiswa. Oke, kita cek. Cek itu enggak dia sudah dapat data. Oke.
berarti kan ada di datanya di sini, paham? Tadi saya katakan di sini sebenarnya kita bisa buat grafik yang sintaksnya tadi, yang grafik ini. Boleh kok kita buat grafik di dalam. Tapi saya biasanya saya nyebar ke satu function, buat grafik satu. Nanti datanya saya kasih bilang, ambil ini datanya. Berarti harus ada satu function namanya buat grafik satu. Ini data dari Ajax. Nanti di dalam sini baru saya main-main buat grafik function. Nanti di dalam sini baru saya main-main bikin grafiknya. Ini jawaban dari kontrol yang asalnya dari MyData tadi yang dikontrol sana nih. Cocok? Ini dari MyData sini. MyData ini saya lempar ke Ajax. Sampai di Ajax ini dia kasih nama adalah jawaban kontrol lagi nih saya lempar masuk ke sini. Tapi sampai di dalam sini dia kasih nama dengan dari Ajax. Jadi ini asal usulnya dari MyData dijual. Coba kalau saya pindah ini, saya konsol log dari Ajax pasti hasilnya sama. Ini juga datanya. Yang saya konsol ini adalah yang ini, yang dari Ajax. Ini juga datanya. Nah, dari sini ini kan ada berapa kolom ini? Ada kolom ini, ada kolom nama, lebar-lebar lagi. Salah satunya ada kolom alamat, ada deskripsi, ada ID, ada nama, ada hujan kata apa. Nah, jadi coba kita buat dalam bentuk grafik. Saya pakai grafik yang tadi lagi. Ya, ini nanti ya. Ini saya bikin grafik. Aku lagi baris. Grafiknya masih berfungsi, harusnya sih masih. Grafiknya masih berfungsi. Cuma datanya yang ada di dalam sini, bukan data yang ada di sini nih. Karena kan datanya masih statis. Datanya masih statis. Nah, padahal ada data di sini kita punya. Nah, tinggal kita petakan dari data itu mana yang mau jadi series, mana mau jadi label. Mana mau jadi series, mana mau jadi label. Nah, kira-kira kalau data yang di sini bagusnya yang mana jadi series, mana jadi label? Yang mana bagus jadi series, mana bagus jadi label? Series rata-rata dasar. Series salah satunya mungkin ini nih. Iya. Ini dia dasar. Labelnya Labelnya kan. yang nama. Oh, iya. Tantangan kita adalah bagaimana kita mengambil ini semua nama-nama itu dijadikan labels, yang ini kita jadikan sebagai series. Kayaknya ada di sini. Bagaimana mengambil salah satu kolom? Nah ini mengambil data yang didapatkan dari AIS semuanya berbentuk dua dimensi. Jadi tadi yang kita katakan itu data dua dimensi. Terus bisa kita ambil kolomnya. Katanya tinggal pakai namanya function map. MyData itu maksudnya datanya yang tadi data yang kita mau ambil kolom apa yang kita mau ambil dari data sini. Terus dudukkan di sini nama kolom apa yang kita mau ambil. Oke, saya mau ambil kolom. Berarti dua kolom yang saya mau ambil nih. Iya. Kolom nama dan kolom nama. Nah, yang kita ambil adalah dari sini. Ingat, di dalamnya ini ada index nih. Ada indeks apa tadi? Ada indeks mahasiswa nih. Paham? Iya. Mahasiswa. Berarti ini kan baru datanya nih. Iya. Nah, dari sini baru kita map. Map. Hitam. Hitam. Tidak harus hitam.
dari item itu apanya yang mau diambil? Item yang saya mau ambil adalah nama apa indeksnya nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa. Nama Mahasiswa. mahasiswa. Oke, berarti ini kita sudah dapat satu kolom. Coba kita konsol. Konsol. Terus nama mahasiswa. Coba saya konsol ini. Betul, kita dapat satu kolom. Nah, ini kita sudah dapat satu array isinya nama-nama mahasiswa. Paham? Bang. Nah, kolom apa lagi bisa ambil? Untuk persiapan seriesnya nih. Iya. Oke, saya balikin dulu katanya. Karena saya tidak hafal nama kolomnya. Satu yang copy paste. Saya mau ambil satu kolom lagi untuk persiapan seriesnya. Yang saya mau ambil jadi series tadi itu adalah Rata-rata. ini, rata-rata dasar ya, rata-rata dasar. Dasar. Dasar administrasi adalah dari Rata-rata dasar. Dasar. Kata dua. kata 2 underscore rata-rata 2 underscore dasar. Oke, sudah ada semua. Ini untuk labels. Ini saya mau jadikan sebagai series. Kita masuk di sini. Seriesnya itu adalah Dasar. dasar. Terus labelsnya itu adalah Kolom nama. belum nama. Coba kita kasih tutup ini ya. Nah, coba dasar. Pasti masalahnya masalah fisik. Dasar dong amping. Masalahnya ini dia anggap bukan angka ini. Oh. Itu masalahnya dianggap bukan angka. Ini kalau supaya berubah jadi angka, ini aturan menjadi konter. Pastikan waktu kita konversi ubah jadi JSON check number, JSON number check. Oke. JSON number check untuk dipastikan bahwa yang harusnya jadi angka ya jadi angka. Bukan. Is not null. Ada yang mulia. Ada yang nul. Ada yang nul datangnya di sini. Nul. Supaya tidak jadi nul. Dia jadi nul kali. Nah, saya kenapa dia jadi nul? Gini nih. Nah, data mahasiswaku. Dan ini ada mahasiswa yang nilainya masih dalam keadaan nol. Ini cuma nol. Supaya tampil untuk semua data dulu ya. Kayaknya saya belum kemarin saya tidak tampilkan data. Mahasiswa list. Ada supaya saya kasih tampil dulu semua. Ada di sini yang jadi nol. Dari Yang jadi nol. Jadi nol kan ya. Siapa? Data terakhir itu nol. Nol. Apa dia jadi nol? Dasar.
dia dulu. Modelnya kan ya. MCL mahasiswa ya, saya bilang pada masih kalau dia nul, kita kolom ganti dengan nilai nol. Nama kolomnya adalah data. Kayaknya tidak betul. Ini kalau nol yang ini gantinya jadi nol. Nol. Nah, kalau ini diganti menjadi nol. Nah, kolomnya masih n. Oke. Kom. Ini dia tidak jadi nol. Jadi dia jadi nol. Nah, tidak ada pasangannya. Iya. Jadi buat saja jadi nol. Dia jadi nol. Nah, kasih. Buat. Poin yang ada di sini sebenarnya tadi, bagaimana ketika kalian mengambil salah satu kolom di antara yang ini, ya, namanya di mapping berikutnya. Item ini tidak item, boleh saya pakai di sini X, tapi di sini juga saya pakai X. Mapping isunya hampir sama dengan proses create. Melangkah satu baris ini kamu kasih nama, di sini saya kasih nama item. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, item. Dari item ini saya ambil kolom. Boleh diganti dia harus hitam, hitam boleh. Hitam boleh. Hitam. Ini kan maksudnya ini tidak harus item nanti. Ya. Yang ini tadi waktu kita mapping, ini juga mapping di sini. Mappingnya ini. Yang jelas harus sinkron antara ini dan ini. Maksudnya setiap baris itu perlu kasih nama. Baris. Di dalam satu baris ini mau ambil kolom apa? Mau ambil kolom apa? Hitam. Paham? Ya. Oke, coba kita buat lagi grafik yang lain. Kita ambil dari bagus dari tabelnya ujian. Saya mau bilang di tabel ujian. Ujian pengujian. Ujian dari kedasar gara-gara usernya desainnya tidak bisa masuk ke ujian. Kita buat user supaya bisa kita user yang login ini kemarin di setting tidak bisa masuk ke tabel ujian. Hanya dia balik terus dashboard. Balik. Supaya kita kasih lolos masuk dulu. Supaya kita kasih grafiknya. Ada dua datanya. Loading. Users. Nanti betul. Siapa ya?
kemudian Ketahuan. grafik satu ini data yang saya lempar masuk ke sini mahasiswa. Berarti di sini saya tidak perlu lagi pakai mahasiswa di sini. Paham ya? Kan ini kan di sini ada mahasiswa dan ada ujian mahasiswa. Yang saya lempar masuk di sini cuma indeks mahasiswa. Berarti di sini tidak ada indeks mahasiswanya nih. Logis? Hah? Ini sini kan ada dua indeks di dalam sini ini. Ada mahasiswa dan ujian. Pengetahuan. Yang saya lempar masuk di function grafik satu ini cuma jawaban kontrol indeks mahasiswa. Mahasiswa. Berarti yang ini tidak ada indeks mahasiswanya lagi. Cuma satu. Paham? Cocok?